berikut event HUT ASEAN 3 aja. Masya Allah. Datang nih kedatangan istana berkebaya. Di otak saya, ini adalah harga diri bangsa. Siap. Cuma itu doang di otak saya. Nah, Saya kagak berpikir cuan berapa, saya udah gak pikirin. pokoknya ini demi negara aja. Ini harga diri bangsa, Iya. ini harus bagus. Kita sebagai pengusaha tetap kita harus berprinsip. Pertama, rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Amin. Kembali ketemu di My Stocks. Kali ini teman-teman dan guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda sendiri. Kita bukan kedatangan, kita yang berkunjung ke tempat beliau nih ceritanya. Ya, welcome buat Mas Indra dan Teh Lela. Oke, tepuk tangan dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Indra, Teh Lela. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya memang waktu kita pertama kali setup ini guys, beliau memang lagi tight-tightnya untuk persiapan sebuah event. Besok ada event ya rencananya? Alhamdulillah. Kedepan ada berapa event lagi dalam sebulan ini? Masih ada 4 lagi. Alhamdulillah. Gila ya guys. Oke, Om Indra. Yang udah fix loh 4. Oh ya fix ya. Yang nunggu yang antri yang belum fix. Ada berapa lagi? Kita sanggup apa enggak gitu maksudnya. Orang mana nyari-nyari, dia mah malah nolak-nolakin ya guys ya. Beda nih. Oke, Om Indra, Teh Lela, senang kita bisa berkunjung ke tempatnya. Kita kali ini ada di rumah produksi beliau, ada di workshop beliau, ada di bawah ya workshop ya. Iya. Kebetulan lokasi ini tepatnya di mana Di alamat? Ragunan. Jalan Ragunan ya? Kampung Pori. Kampung Nomor Pori. 38. Guys, iseng-iseng yang habis kunjungan ke Ragunan, kalau mau lihat tempatnya GP Production Om Indra, tinggal nyebrang aja sebelah Ragunan lah. Iya. Beliau tetanggaan. Sebenarnya kita ada 4 tempat. Oh, sebenarnya di mana aja tuh? Dulu waktu pertama berdiri kan cuma 1 di sini ya. Hmm. Oh, dulu saya waktu berdiri di garasi rumah. Di Garasi rumah. garasi rumah di? 1 kilo dari sini. Oh, Om Indra rumahnya juga 1 kilo dari sini ya? Iya. Dekat ya? Oke, terus? Sampai tetangga bingung, ini kok renovasi rumah nggak selesai-selesai. Tiap hari motong kayu, tiap hari motong besi. Ini kok yang renovasinya padahal Iya, kita belum iya. punya workshop itu 2010. Kita di sini alhamdulillah ngontrak ya. Awalnya ngontrak ya dari 2010. Terus alhamdulillah kita sampai saat ini kita punya 4 tempat. Alhamdulillah. Ya memang ini walaupun padat, walaupun ramai, tapi saya sukanya di sini karena dekat rumah ya. Ya iyalah, tinggal Jadi ini kan nyawanya kan jantungnya ya. Kita lagi di Warung Sila di situ 10 menit dari sini. Di sana lebih ke mebel-mebel sama ke gudang yang barang-barang yang memang agak ringkih ya. Ada satu lagi gudang di Bintaro. Di Bintaro itu gudang barang-barang yang awet. Di sana akrilik, tahan panas, tahan hujan kayak gitu di sana. Ada lagi ya, sektor berapa bener? Sektor 2. Sektor 2. Oke. Ada lagi kita gudang sound system lighting. Di mana? Nama jalan saya lupa, pokoknya 10 menit dari sini dah. Tuh guys, saking banyaknya, nama sendiri lupa tempatnya dia. Satu lagi saya baru beli untuk workshop. Rencana semua produksi pindah ke sana, Ciputat, ada 1000 meter di sana. Ciputat. Ya, bismillah tahun depan sudah bisa operasi di sana. Alhamdulillah ya. Betul, tapi ini sini tetap. Nyawanya ini tetap ini tetap. Oh, di sini. Oke guys, di bincang sekarang di kali ini di bincang My Stock episode ini kita akan sedikit mengupas lagi siapa Om Indra dan apa yang Om Indra kerjakan yang kaitannya dengan event organizer MICE dan terutama di vendor production. Oke, Om Indra jelasin dong fokus utama bisnis Om Indra di GP Production ini dengan layanan-layanan yang Om Indra tawarkan buat teman-teman event production. Oke, mungkin saya dulu mau ngomong dulu. Oke, silakan, mangga. Sejarahnya boleh lah. Kan kabarnya rumornya, teman-teman udah pada tahu. GP ini Om Indra nggak sendiri, ternyata sama belahan jiwanya. Oh, iya. Mangga, Teh Lela atau Om Indra. Ini sahabat tau. Oh sahabat, sahabat apa gitu? Dari zaman SD. Serius Om? Meni awet. Kita kenal dari SD. SD, teman SD. satu pesantren, Alhamdulillah. pacaran sampai terus ya pisah terus nikah ya segala macam. Sampai sekarang. So sweet. LDR-an tetap. LDR tetap. LDR tetap lu kok LDR? Karena saya ini dulu di Jakarta, dia di Bandung main musik. Oh ya Om Indra asli Anak Bandung band. ya. Iya,
Ya. Oke. Terus lanjut. Terus ya kita bikin usaha ini kebetulan kalau di PT ya, saya direktur, beliau komisaris. Jadi kita berdua lah ya. Iya, kita siap. berdua. Ya kita juga status sementara status tak sekarang terakhir nih sebagai komisaris, sekaligus sebagai HRD director sama keuangan finance. Siap. Kalau dulu kan saya keuangan sendiri, sekarang capek udah istri aja lah. Sudah ada ya. Saya cuma tinggal bayar sini, bayar situ, bayar Iya, gitu. iya. Gitu. Nah, GP ini berdiri tahun 2010. Tapi resmi jadi PT 1 Maret 2013. 1 Maret. Itu resmi jadi PT, jadi udah 10 tahun lebih lah kalau untuk resminya ya. Legalitas resmi gitu maksudnya. Kita awalnya dulu produksi berbentuk branding. Ya, proyek pertama itu kita dari Nestle sebenarnya ya. Kita Nestle dari mulai yang nggak bisa, kita belajar segala macam, akhirnya branding dipercaya sama Nestle seluruh Indonesia. Kita pasang branding. Dari mulai branding supermarket, sebutnya supermarket apa aja seluruh ada kita pernah ngalamin. Termasuk merchandising juga ya? Iya, sampai hypermarket sampai yang terkecil Alfamidi, Alfamart, itu ya kayak gitu. Kita masang berikut toko susu yang kecil-kecil kita terpasang. Dulu Jadi tuh kantor udah langsung di sini? ya, waktu sejarahnya masih di rumah itu. Tapi nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh dari sini. Kan orang kantornya situ kan di sini kan, di Jalan TB Simatupang ya kantornya. Betul. Nah, kita dipercaya dari Nestle untuk branding, bikin shop sign, bikin rak, supermarket, pilar-pilar, kemudian gate di supermarket gitu. Itu awalnya di situ. Oke. Alhamdulillah dipercaya sama Nestle bertahun-tahun, dari kecil 0 sampai besar, sampai kita jadi besar, sampai kita bisa mesin printing. Terus berawal dari event dari situ ya, awalnya tuh dari awal banget saya di Nestle itu cuma disuruh main piano. Lucu kan? Nah, guys, Om Indra ini juga backgroundnya musisi loh kalau nggak salah. Ya kan, nanti kita ceritain Mas. Oke, balik lagi ke GP yang tadi awal-awalnya. Awalnya saya cuma disuruh main piano. Acaranya itu acara karyawan lah ya. Main piano, ya terus nyanyi juga. Kita warin, Indra, bisa bikin beginian nggak? Awalnya banget ada event yang melibatkan SPG. Oke, SPG. Karena dulu saya kerja pernah di satu perusahaan, saya jadi key account manager yang di anak buah saya SPG semua tuh ratusan. Bikin SPG gathering di Lembang. Nilainya itu berapa sih? Ya nggak besar sekian lah. Ya sekian lah ya. Alhamdulillah sukses. Dikasih kepercayaan lagi. National Sales Conference di Bali. Langsung ke Bali. Gede itu alhamdulillah, meledak. Dari situ baru ngomong, Indra, bisa bikin ginian nggak gitu? Dia nunjukin billboard. Dan saya selalu rumus bisa. Selalu jawab bisa. Padahal di rumah bingung. Gimana nanti, bukan nanti. Pokoknya bisa dulu. Pemangkanya gitu ya. Pokoknya itu momen. Kalau begitu saya bilang saya tolak, itu belum tentu saya bisa jadi segede ini. Oke. Ya kan? Bisa. Hampir mau mikir. Bisa, insya Allah. Caranya ya. Dan guru saya adalah Mbah YouTube. Tuh kan, bro, saya bilang kan, Mbah YouTube. Saya caranya begini, caranya begini. Oke, awal-awal saya maklum dengan orang. Ya, beberapa bulan maklum orang, akhirnya bisa ini sendiri, bikin workshop sendiri. Dari situ kita bikin, sampai billboard besar. Di Sidoarjo kita motong jalan. Gila-gilaan lah pokoknya dulu. Ya maklum ya, Nestle kan order kan nggak kecil ya. Iya, betul. Misalnya satu kota Bali itu dari mulai hypermarket sampai toko susu kecil sampai billboard di jalan, satu kota kita branding semua. Om Indra semua ya. Juga ya. Terus Batam, satu Batam. Jadi saya bisa sehari itu bisa menjalan dari Makassar turun Surabaya, geser lagi ke Jogja, langsung ke Medan bisa gitu. Wow, ordernya malah gila nih. Nah, ada event-event tertentu ternyata di Nestle sudah mulai menurun, mungkin ada ya persaingan bisnis dan segala macamnya. Untungnya selama saya dapat kerja dari Nestle, walaupun banyak, saya masih tetap maintain klien-klien yang kecil yang sampai sekarang. Jadi kita masih bisa hidup. Pada saat Nestle turun, yang lain masih bisa berkembang. Berkembanglah kita ke mulai produksi. Dan prosesnya nggak gampang dong, gede loh tuh perusahaan itu loh Om Indra. Iya. Bisa di-share sedikit tuh kok bisa mereka bertahan seperti itu? Ya, alhamdulillah sih. Kan pasti banyak kiri kanan yang udah gua aja, gue dengan biaya kayak gini iming-iming gitu. Saya nggak paham, kita bertahan kurang lebih 5 tahun lah.
Lumayan Dengan itu. Iya. Repeat order terus ya Repeat selama order. 5 tahun itu. Terus kok ganti gambar, ganti promosi segala macam. Oke, gini, tadi Om Indra ceritakan sampai eventnya kemana-mana, ya kan? Karena Om Indra juga cerita, padahal untuk mendapatkan job ini juga nggak mudah dan Om Indra baru-baru kayak, ya kan? Nah, kalau begitu, berarti Om Indra menjalin hubungan dengan teman-teman relasi yang lain dong, yang sejenis atau dengan klien-klien yang lain. Itu biasanya untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain tuh kiat-kiat Om Indra tuh seperti apa? Gimana cara memaintainnya? Dan untuk mencapai kesuksesan acara itu menurut parameter Om Indra kayak gimana? Oke. Kalau saya sih alhamdulillah kebetulan banyak network ya. Terutama karena Nestle itu nasional. Selain Nestle juga event-event kita nasional. Iya, betul. Jadi kita bisa juga kan ada juga klien yang teman yang di daerah tapi belum paham, kita coba ajarin dari awal. Oke. Tapi yang jelas kalau untuk produk-produk tertentu Nestle, Epson, dia kan sangat-sangat konsen sama warna ya. Oke. Warna sama brand itu benar-benar nggak boleh geser sedikit pun. Oke. Jadi biasanya kalau di daerah konstruksi dari mereka. Iya. Kita bimbing dari mereka konstruksi. Tapi kalau gambar, finishing harus dari saya. Nggak bisa. Harus. Mesinnya pun harus mesin dari sini. Nggak boleh. Iya dong. Iya. Kebayang kan kalau Nestle misalnya kuning nih, ceritanya kuning. Kurang kuning, kurang tua, kurang muda, kurang merah, padahal kuning itu. Sampai akhirnya develop warna aja 2 bulan. Untuk approve-nya? Untuk approve develop warna doang, besar frustasi. Besar frustasi. Apalagi menghadapi klien-klien yang notabene yang saya tahu berbangsa India, Korea, sama Jepang ya itu ya pernah. Iya. Jadi Ini banyak sangat-sangat detail loh karena detail ya, hitungan iya. Oh iya tuh benar ya. Iya, detail ya, hitungan iya. Kalau misalnya produk, ya karena mereka concern di brand image ya. Jadi saya benar-benar jaga hati-hati sampai akhirnya kliennya saya bawa ke sini nih. Gue tongkrongin di mesin printing, mau yang mana? Akhirnya dia segala macam udah sign ya kayak gitu tangan. Harus gitu ya. Mau di ujung mana pun, di Kalimantan, di mana gambarnya dikirim dari sini. Gak bisa kita ngamperin tempat lain, gak bisa. Iya. Karena menjaga kualitas itu ya. Jaga kualitas, harus dijaga kualitas, gak bisa. Nggak main-main ya kayak gitu. Yang lucunya lagi Epson. Nah. Nestle dengan Epson, warnanya kuning Nestle itu sangat cocok di mesin printing yang satu lagi tuh. Nah. Begitu Epson, kita print. Ini bukan mesin Epson, gila nggak? Ya, bisa saya tahu itu, sedetail itu. Untuk warna birunya, gue tahu Epson nggak gini. Ah, mati gua. Akhirnya saya beli mesin Epson. Akhirnya beli, tapi kan bermanfaat sampai sekarang Bermanfaat. ya. Investasi ya. Emang agak canggih sebenarnya. Jadi hampir real. Ya mau nggak mau ya, kemauan klien segala macam saya ikutin. Iya. Dia bisa tahu bahwa itu bukan mesin Epson, gila nggak? Hebat. Akhirnya saya mau nggak mau. Dan Sedetail cari tempat itu ya? printingan yang pakai Epson tuh hampir jarang. Jarang banget. Di Jakarta cuma ada 2 atau 3 tempat. Dan harganya mahal banget. Akhirnya ya udah saya beli lah mesin. Daripada kita tekor ya. Daripada investasi tekor. ya. Oke, dan sampai sekarang masih kepake itu ya alatnya. Masih. Oke, alhamdulillah. Buat jaga kualitas. Gini Om Indra, untuk membedakan orang luar kan taunya produsen ya ada lah sama-sama ini A, B, dan C. Yang bisa membedakan perusahaan GP ini dengan perusahaan sejenisnya itu apa Om Indra? Mungkin bisa digambarkan dan dijelaskan. Mungkin dari Teteh juga. Mau nambahin dulu? Iya, silakan. Gini, kita kelebihan kita sekarang itu adalah kita one stop solution event production. Palu gada ada. Palu gada. Apa lu mau gua ada. Jadi untuk event alhamdulillah kita ada semua ya. Mulai dari kalau untuk produksi kayu potong, alat potong dan kayak gitu udah umum. Mungkin kalau udah hari-hari lah ya. Nah, kita sudah lama juga menerapkan mesin laser. Cutting laser untuk triplek, untuk akrilik, bahkan untuk besi pun kita ada. Langsung beli dari luar? Iya, kalau untuk ya itu mau importir. Iya. Di Indonesia belum ada. Kecuali yang cutting besi saya beli dari Jawa malah itu satu. Oh, kalau itu ada. Terus cutting laser, mesin printing sendiri, printing buat stiker, cutting stiker, mesin buat printing backdrop, kita ada juga semua. Dan itu bisa menjamin pertama kecepatan pengerjaan ya. Oke. Kalau kita nge-print di luar, kadang-kadang kita ngantri. Iya. Sebanyak-banyak di tempat printing tetap aja ada antrian. Delay. Iya. Kalau kita
Emul ada klien-klien agak gila ya, sekarang ngomong sekarang loading gitu. Ada tuh teman kita tahu sendiri. Bila mana perlu kemarin loading. Sekarang ngomong, Om tolong gini. Ah lu gila gitu kan. Ya udah, kita langsung calling produksi ini bila jadi konstruksi jalan, ngeprint jalan, bikin jalan langsung loading. Wow, Itu sering terjadi. sering terjadi. Sangkuriang. Sering terjadi. Dan nggak sekali 2 kali ya. Iya. Hebat. Itu hebat. jadi bisa menjamin pertama ketepatan waktu ya. Kedua bisa menjamin sangkuriang. Yang ketiga kualitas tetap kita jaga karena mesin-mesin yang kita punya setiap orang minta Om saya ikut ngeprint no. Jadi kita tidak menerima printing dari luar. Misalnya dari kan ada tempat-tempat printing kan printing Om per meter berapa per meter kita enggak. Kita hanya ngeprint untuk diri sendiri. In-house untuk In-house, kita sendiri. Untuk kita sendiri. Sesuai dengan permintaan klien. Iya, sesuai permintaan klien. Makanya ya contoh gini aja lah. Tinta yang kita pakai selalu original. Oke. Kalau tempat printing Belum tentu. jarang. Karena juga mereka pengen cuan lebih Pengen dong. cuan karena Iya, mahal, Bro. Iya. Tinta original tuh mahal. Iya, Cuma iya, sampai pasti saat ini lah. sekarang kita masih pakai original. Ah. Alhamdulillah. Oke. Share dong Om Indra atau Teteh tentang contoh project production yang secara yang pernah dilibatkan untuk solusi kreatif dan unik ini seperti apa? Apakah ada ide-ide tersendiri selama pengalaman Teteh dan Om Indra? Yang itu loh, yang apa namanya, yang HWPA Kemenlu. Mangga, sok share ke teman-teman Yang lain. apa, Mungkin bisa jadi contoh. Om Ira kebingungan dulu apa ya desainnya gitu. Apa tuh? Desain gedung Pancasila itu ada apa, Hasan Yureda Award ya. Hasan Yureda Award. Hasan Yureda Lalu klien kita pengen gimana ya biar eventnya grande, Wah, gagah, Woi. segala macam. Bingung kita. Backdrop udah biasa banget. ya, LED juga biasa. iya. Saya benar-benar menjiplak gedung Pancasila-nya di Kemenlu, jiplak mirip kayak gitu, masukin ke ballroom, plek dengan tiang-tiangnya, dengan garudanya dia tulisan gedung Pancasila dia bikin begitu. Udah gitu di situ konser slang. Wah, itu ada tuh di YouTube saya Ada. lihat. Ada konser Oh itu slang. produksinya Om Indra. Ya, Guys, kalau- lihat guys, itu produksi Om Indra. Ada di YouTube. konser slang ya itu Waktu itu rekanan IO-nya Om Indra juga atau Enggak, bukan? saya langsung ke Kemenlu. Oh, langsung ke Kemenlu Kementerian Luar penunjukan. Negeri. Waktu itu slang sebagai Duta. Perlindungan Warga Negara Indonesia. Oh, oke. Memang tidak nggak dikabarin keluar ya, kasus kan bisa rubuh itu tempat. Iya. Jadi cuma ada 7 menteri dan lain sebagainya ya. Itu salah satu ide kita yang spektakuler, alhamdulillah. Itu sebenarnya udah agak lama sih, ya lumayan lah. Alhamdulillah sukses. Sebelum pandemi ya? Belum jauh. Itu 2017. Oke. Dan alhamdulillah dari mulai HPA 1, 2, 3, 4, 5 sampai Selain itu, ide-ide unik lain yang mungkin klien berkesan, wah ini produksinya GP nih gitu. Apa? Boleh, Telela. Banyak sih. Bener. Oh ya, terakhir aja. Ini Apa aja. tuh? Istana Berkebaya. Istana Berkebaya. di Jakarta. Di istana. Oh di istana. Iya, di Itu Om istana. Indra kan? Iya. Oke, gimana tuh ceritain tuh? Itu Biar tahu. Saya sih udah tahu, biar teman-teman juga dadakan tahu. juga. Itu dadakan loh sebenarnya. Maksudnya Ya ordernya udah dadakan. hari itu juga pesan hari itu juga harus Nggak, jadi. Itu sih seminggu. Oh seminggu. Tapi untuk panggung segede 1000 meter ya, 1050 meter. 1000 meter, 1000 kali? 1050 meter totalnya. Wow. Mana saya lagi sibuknya lagi bikin booth untuk event Sound Project Sound project, di hari yang sama. Iya. Berikut event HUT ASEAN 3 aja. Masya Allah. Datang nih kedatangan Istana Berkebaya. Di otak saya ini adalah harga diri bangsa. Siap. Cuma itu doang di otak saya. Nah, Saya kagak berpikir cuan berapa, saya udah gak pikirin. pokoknya ini demi negara aja. Ini harga diri bangsa, Iya. ini harus bagus. Harus Pokoknya nggak boleh perfeksionis. ngecewain kan. Oke. Seluruh TV meliput ya kan. Dan alhamdulillah kan eksplorasinya lumayan kan, exposure-nya bagus banget kan. Saya langsung beli triplek baru 1000 lembar. Saya beli merah bintu, berapa lembar segala macam. Karena saya harus make sure yang jalan di catwalk itu pertama menteri udah pasti. Oh iya. Istri-istri menteri. Iya pasti. Istri-istri Nggak ada direktur. cacat segala. Dan presiden, wakil presiden, istri ada di situ semua. Kalau misalnya tahunya krek gitu-gitu, Habis sama protokolnya. aduh, bener, awalnya stres. Iya dong pasti ngadepin itu boleh, itu termasuk ini ya, termasuk produksian yang memang butuh kedetilan jelimet banget yang harus
Iya. Dihadapi sama Om Indra ya? Betul, Tertantang betul. sekali ya berarti itu. Banyak event-event yang datang gitu. Karena alhamdulillah kita sampai saat ini masih dipercaya beberapa misalnya event RI 1, Amin. RI 2, Oke. menteri-menteri. Yang kalau panggung ingat ya, kalau jalan kaki jangan sampai krek ada Nah, kasus dari let's say, emang alhamdulillah nggak terjadi. Kalau ada sedikit kayak gitu, gimana tuh ide solusinya Om Indra? Kalau memang itu sampai, tapi nggak fatal sih, let's say lah. Tapi alhamdulillah selama ini aman-aman aja. Ya kita contoh Mungkin ada kiat kali pernah untuk kejadian mengatasi. sekali di ASEAN, pernah nggak ASEAN? ASEAN Tangganya itu krek gitu ya, Oh, kita oh. langsung tandain, kita silang, kita tandain, kita hias pakai bunga supaya nggak diinjak. supaya nggak reject. Itu pas jalan tangga utama ya berarti? Iya, tangga ke panggung utama. Jadi orang ngeliatnya, oh kayaknya ornamen aja lah ya, variasi ya. Oh pernah kayak gitu ya? Pernah. Pernah, oke. Sound system pernah juga nih pas. Oh iya, sound system, apalagi tuh, beneran yang unik tuh. Terakhir-terakhir ini? Dulu waktu sound system itu apa ya? Tiba-tiba ada noise, apa cari kabel segala macam bingung. Wah, ini kayaknya mic podium. Wah, kita lari ganti kabel. Set, begitu colokin banget, begitu saya nyalain, Ibu Melu masuk dong. Ya. Uhuy. Cuma beda semenit kali dari mulai nyala sampai Ibu Melu itu datang. Ya Allah, itu stresnya kayak apa ya? Itu benar-benar stres saya kira. Jantung Tingkat bercopot. stresnya. Ada lagi waktu ada Menteri Luar Negeri Palestina datang ke Oke. sini, fun walk dengan Ibu Menlu dari apa tuh jalannya ke Bundaran HI. Di Bundaran HI tiba-tiba genset harus mati. Oh, kan pakai Nggak silent boleh. genset biasanya. Nggak boleh. Oh, tetap nggak Gitu. boleh. Waktu malamnya boleh, waktu nggak boleh kita ya nego lah dengan PLN segala macem. Nyala datang dong aja. Alhamdulillah last minute ya. Oke. Ajaib lu. Ajaib banget ya, Om Indra. Gini. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa awalnya berdiri Om Indra itu dengan Balela, Teh Lela lah istilahnya. Dari nol sampai dengan saat ini berdiri. Kayaknya di sini saya melihat dan mungkin teman-teman yang Om Indra yang lain yang tahu, teman-teman event IO yang lain yang mungkin sudah pernah kerjasama dengan Om Indra dengan GP Production ini mungkin sama penilaian dengan saya. Beliau ini salah satu sosok yang family man. Betul nggak? Ceritain Om Indra kemarin pas kita lagi jatuh-jatuhnya COVID, menanggulangi seperti apa? Terutama dengan teman-teman atau karyawan atau ya bisa dibilang karyawan itu dianggap family sama Om Indra lah ya. Atau Mbak Lela, suka dukanya gimana? Jadi kalau saya selalu menganggap bahwa semua karyawan itu adalah keluarga saya. Iya. Gak bisa saya makan, karyawan nggak makan. Siap. Itu perjuangan udah harus sama. Alhamdulillahnya kita itu kan karyawan itu semua tukang kayu, Betul. tukang besi, Betul. tukang akrilik, Betul. kemudian tukang stiker, laser dan lain sebagainya. Pada saat pandemi, Allah sudah ngasih jalan ke saya. Amin. Itu persis di bulan Desember, saya ada tawaran pekerjaan renovasi kantor di Blok M. Itu ya saya bersyukur lah, terima kasih lah. Alhamdulillah. Nah, itu feeling saya tuh ditawarnya gila-gilaan waktu itu. Dari 1M turun 1M lebih lah. 700. Ditawar tiba-tiba saya cuma ada budget 750 juta. Waduh, saya mikir 750 juta. Soal besi ya? Iya, soalnya bikin konstruksi dari awal. Iya. Habib begitu 2 lantai. Saya mikir, feeling jalan nggak, ya Allah udahlah, jalan deh. Karena biasanya itu akhir tahun tuh suka garing ya. Betul. Kemudian saya tanda tangan kontrak. Saya tanda tangan kontrak itu akhirnya di Januari ya. Januari akhir. Begitu saya tanda tangan kontrak, begitu pula ada pengumuman bahwa PSBB. Iya. Pandemi. Kebayang nggak kalau waktu itu saya nolak pekerjaan? Nggak jadi tuh. Karyawan gimana? Nggak ada pekerjaan sama sekali. Iya. Akhirnya sebelum PSBB saya beli besi panjang-panjang tuh Habib 12 meter, saya masukin ke area project, tutup gerbang, jadi karyawan 14 hari nggak keluar. Di situ motong apa segala. Begitu selesai PSBB ya dan COVID lainnya ya, 3 bulan udah berdiri itu bangunan. Alhamdulillah. Tapi selama itu karyawan Om Indra dalam pengerjaan ada yang kena nggak? Nggak ada. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Berapa hari mereka nggak keluar?
Ya 14 itu mereka yang kan saya rata dari luar kota ya, dari luar kota karyawan yang orang Jakarta cuma sedikit. Ya ada pulang biasa aja, alhamdulillah, cuma tetap jaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, jaga. Alhamdulillahnya itu dia. Allah ngasih jalan. Kebayang kalau nggak, karena saya selalu pasrah aja lah sama Allah, gimana lagi. Toh saya istilahnya posisi saya adalah saya hanya bendaharanya Allah. Iya, betul. Iya kan? Kita hanya bendahara Allah saja. Ya, kan di belakang saya ada 30 orang karyawan, berikut anak, berikut istrinya yang harus dikasih makan. Itu bismillah dan sudah berjalan belasan tahun, alhamdulillah nggak pernah angkat gajian harus bilang mindalik ya. Amin. Bonus masih ada, THR masih ada, umroh juga karyawan masih ada. Amin. Tiap tahun masih ada, kita cancelnya cuma pas pandemi aja. Itu pun sudah bayar. Oke. Sudah bayar bisa betul. dialihkan ke tahun selanjutnya. Iya, alhamdulillah ya, tahun ini November udah jalan lagi, alhamdulillah jalan lagi. Gitu. Semua masih berjalan. Semua masih smooth. Jadi walaupun pandemi kemarin malahan karyawan double ya. Apalagi di freelance ya, karena waktu kejar proyek banyak juga ya, untuk penambahan ya di luar karyawan yang sudah ada di situ. Iya. Total ada berapa sih? Kalau karyawan tetap 30. 30. Wow, banyak. Karyawan tetap. Kalau freelance kan tergantung ya. Cuman pengawasan dari karyawan tetap harus tetap jaga kualitas. Gitu. Jaga kualitas. Nah, itu kiatnya gimana tuh dengan sekian banyak orang terus pandemi pula gitu? Alhamdulillah kita sampai saat ini bisa jaga kualitas karena kita selalu ke karyawan itu dari dulu selalu menerapkan prinsip 3 ya. Apa? Kerja selalu dengan hati. Berarti otomatis niat yang baik. Niat yang baik dulu. Ya. Oke. Kerja dengan hati. Kedua harus hati-hati. Harus hati-hati guys, ingat. Kerja harus pakai hati. Kedua harus hati-hati. Yang ketiga, jangan dimasukkan ke hati. Nah ini nih, buat teman-teman yang baperan di lapangan, ya jangan dimasukin hati kalau ada apa-apa di lapangan. Ya kadang-kadang kan kalau event apa berhari-hari nggak tidur, bisa teriak-teriak kan, ya udah jangan masukin hati, udah selesai udah. Iya. Jangan baper, udah selesai. Gitu, jangan dimasukin ke hati. Harus dengan hati, harus hati-hati, jangan dimasukkan ke hati. Untuk menjaga efektivitas selama pekerjaan tuh gimana kiatnya Om Indra? Kan banyak orang yang akhirnya di luar itu perhitungan. Nah, Om Indra gimana tuh untuk begitu sendiri? Kita ya alhamdulillah ya karena karyawan kita sudah bekerja dengan hati tuh. Otomatis apa istilahnya, mereka tuh selalu mengikuti apa yang kita sama-sama ingin capai lah ya. Jadi pekerjaan kita memang kita harus punya prinsip. Pertama harus selesai tepat waktu. Ya. Kedua harus rapi. Ketiga harus sempurna. Itu udah ciri khas dari GP. Itu ciri khas dari GP. Begitu kalau ada komplain, ini pasti bukan karyawan tetap kita. Kita harus kerja harus selesai. Kalau karyawan tetap kita, alhamdulillah sejauh ini masih. Ya. Jadi karena kita selalu menanamkan itu, ya prinsip itu, jadi mereka akan selalu jaga kualitas. Kita bukan kerja cuma untuk sekarang aja gitu, buat terus-terusan gitu. Oke, Indra, kita tadi dari awal sampai barusan udah banyak yang kita bahas tentang Om Indra. Kira-kira Om Indra dan bisa sejauh ini kompak, ya kan? Kita doain sampai selanjutnya ya. Amin. Ya kan, banyak usahanya, banyak menolong orang pula, dengan apalagi yang kemarin berasa banget pandemi, banyak yang tertolong sama teman-teman di GP Production ini. Kasih nasihat dong buat kita dan teman-teman di luar sana yang baru terjun ataupun yang sudah terjun dengan motonya Om Indra yang tadi. Seperti apa dan gimana kiatnya? Mungkin ada yang mau tambah juga dari kedua belah pihak lebih bagus. Mudah. Jadi gini, kita harus punya sama satu lagi Om Indra, sama nanti kalau vendor atau IO untuk mencari production harus kayak gimana? Tolong dipromosikan sekalian ya. Oke. Gini ya, kita sebagai pengusaha tetap kita harus berprinsip. Pertama, rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Amin. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak tertukar. Ingat guys, ingat itu. Itu sudah pasti. Okay. So, kita bekerja ya serius tapi santai. Tetap target tercapai, ya kan? Tetap target tercapai tanpa harus
saling sikut, tanpa Benar, harus saling benar. sobat, Iya. tanpa harus saling gencet sono, gencet sini, no. Kita Oke, Nauzubillah oke. min dzalik, sejauh ini kita alhamdulillah dengan jalan yang lurus pun baik-baik itu alhamdulillah. Amin. Kita kan kalau diniati dengan awal yang baik, awal baik, dikerjakan dengan cara yang baik, dikerjakan dengan cara baik. hasilnya pasti baik. Janganlah menganggap saudara-saudara kita itu saingan, enggak. Kita semua saudara, Rangkul. kita saling merangkul. Dengan bisnis yang sama itu bukan saingan. Dengan bisnis yang sama itu Itu bukan bukan. saingan. Wah, benar Terbukti banget tuh. kemarin saya dapat order gede banget. Kalau saya kerja sendiri, wah udah nggak sanggup. Lah, itulah gunanya asosiasi ya. Itu gunanya asosiasi di Vendo. Iya. Ya di Vendo, kemudian saya juga kan di RMI juga kan. Iya. RMI salah satu yang ini ke Iya, dan kita juga merangkul Backstock ini juga sebenarnya merangkul semuanya ya Iya. kan. Ada Backsager bisa, Ada Backsager. terus ada Aili juga ada, terus ada teman-teman yang Ada bekerja event owner juga, event owner ya ada kan. event juga. Rental Muslim Indonesia ya. Iya. Ayo Terus kita juga bersaudara, kita bersaudara sama Oke. pelaku event. Bisnis ini besar. Jadi nggak cuma satu kue diperebutkan rame-rame, enggak. Bisnis ini besar, asal kita kreatif. Iya. Yang penting kita kreatif. Jangan saling sikut. Iya. Ayo kita saudara. Kemarin saya sampai pakai berapa klien ya? Berapa vendor? Banyak banget. Karena memang Muhammadah percaya bahwa nggak mungkin handle sendiri, Nggak harus merangkul mungkin. teman. Nggak Iya. mungkin. Ingat rumus ya. Rumus Pada apa saat lagi nih? kita bersilaturahmi, Saat satu tambah satu tidak berarti dua. satu tidak. Kalau kita bersilaturahmi, makanya ada di hadisnya kan? Nah, Silaturahmi itu Rahmi. memperbanyak rezeki kan? amin. 1 tambah 1 bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 2000, bisa jadi 10.000, terserah. Amin. Bukan dua ya berarti Bukan ya. dua. Makanya Dahsyatnya ayo ya, berkolaborasi, saudara. ayo kita Kolaborasi, bersaudara, betul. bersaudara dengan siapapun, unsur manapun, apapun. Ya kadang-kadang kita butuh cuma security doang, ya butuh bisa. Oke. Ya kan di event juga butuh security kan? Oke. Butuh crowd management. Betul. Kadang-kadang kita dulu sebel sama preman-preman, gua ajakin aja. Oh iya, yang unik saya event di Belanda. Saya event Oke. di Belanda. Alhamdulillah event kita sampai ke internasional. Amin. Sampai ke Belanda kita 9 kali. 9 kali ke Belanda ya. Event terus di Taiwan kita bikin konser Wali. Terus di beberapa negara juga kita bikin di Jeddah, Turki. di Turki sudah 2 kali. Pada saat di Belanda, yang tadinya kita takut sama preman, Iya. sama preman, Baon-baon ya. itu baon-baon itu ya. Oh iya, tahu. Karena yang bikin rusuh juga orang baon juga. Oke. Akhirnya keamanannya saya ambil dari Satu Darah namanya. Oke. Organisasi Satu Darah. Aman Banget. Pada saat dia heboh dari belakang, kill ambasador bawa bendera. Oh kita panik, kita udah tahu beberapa menit sebelum. Awas, hati-hati, udah siap-siap mereka. Iya. Begitu kill ambasador, lari baon dari sini saudara, berapa detik selesai. Tepuk tangan semua. Di seolah nggak ada. Itu outdoor ya acaranya? Indoor. Indoor. Oh, indoor. Indoor. Terus satu lagi itu saya punya kejadian yang lucu dengan security ya. Waktu event saya konser Wali di Taiwan. Oke, Wali Di Taiwan sebelum kita itu ada konser Noah. Oke. Rusuh. Oh. TKI-nya yang rusuh ya. Oke. Maksudnya ada toilet yang rusak, ada Wah. gerbang. Wah. Jadi sebelum event itu di sana tuh namanya banser. Banser kita kumpul, kita ngobrol. Kita ceritain, Mas, sore ya Mas, maaf ya Mas, banyak cowok-cowok ya. Iya. Maaf, kemarin waktu event kemarin rusuh sehingga saya dapat teguran dari pemerintah Taipei untuk tidak boleh menyelenggarakan event di Taipei. Akhirnya kita geser ke Zhongli, ke kampus Ke tempat yang sepak berbeda. bola. Oke. Gara-gara rusuh. Tolong banser semua harus siap. Begitu ada sedikit percikan, libas. Amankan. Alhamdulillah event waktu saya konser Wali awalnya tuh sama si Pak Ang itu begitu mulai bagi semua masyarakat Indonesia Al-Fatihah itu. Masya Allah, udah kayak Sama. pengajian ya. Kayak pengajian tuh. Si Pak Ang Wali lucu tuh. Oke. Keamanannya semua ngikutin dan alhamdulillah smooth, nggak ada sedikit pun yang rusuh. Amin. Sukses. Di Taiwan target pengunjung waktu itu 5.000, yang datang 12.000. Masya Allah. Itu alhamdulillah di Taiwan. Oke guys, sampai juga kita di penghujung diskusi kita, sharing kita tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan kiat-kiat sukses dari teman-teman di JP Pro. Makasih Kang Indra, ya kan? Makasih buat Lela. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Karena di sini kita butuh banget interaksi dan masukan dari teman-teman semuanya, ya guys. Buat kedepannya
kita seperti apa kita butuh. So, like, subscribe, dan komennya kita tunggu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next gigs.